Hak milik itu apa? Hak milik itu hubungan antara benda dengan person dan antarlah person atau subjek hukum. Ya. Nah, sekarang kita akan ngomong hak milik. Hak milik itu diatur dalam KUH Perdata di buku 2 pasal 570 sampai dengan 624. Udah pada pegang KUH Perdata belum? Udah pada beli belum? Udah pada cetak belum? Buku hukum perdata. Iya. Alhamdulillah sudah, Ustaz. Ya, coba dilihat nanti di KUH Perdata di buku 2, 570 sampai 624. Ini mengatur mengenai hak milik. Hak milik juga diatur dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di pasal 20 sampai 27. Hak milik itu apa? Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan tidak mengganggu hak orang lain. Artinya apa? Hak milik ini merupakan hak atau kewenangan secara mutlak atas suatu kebendaan. Jadi dia punya kedaulatan penuh. Artinya apa? Semua orang tidak bisa mengurangi, tidak bisa mengganggu, ataupun tidak bisa mereduksi dari penikmatan atau penggunaan dari barang tersebut, ya. Nah, catatannya 3. Pertama, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Yang ketiga, tidak mengganggu hak orang lain. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita punya tanah, terus akhirnya kita buat kantor, gitu kan ya. Karena buat kantor kan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Nah, tetapi ada aturan undang-undang, misalkan ada aturan Perda atau undang-undang yang mengatakan bahwa wilayah itu wilayah permukiman. Jadi tidak boleh dibangun kantor. Atau misalkan kita di zona hijau, punya tanah di zona hijau. Itu tanah-tanah kita gitu kan ya. Tapi itu nggak boleh dibangun bangunan. Itu hanya diperbolehkan untuk dikelola untuk tanaman, untuk taman dan lain sebagainya. Kenapa? Karena menurut rencana tata ruang itu zonanya jalur hijau, tidak boleh digunakan untuk bangunan. Nah, ini maka penggunaan hak milik tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, ketertiban umum. Misalkan apa? Kita punya sound system, punya speaker gede gitu kan ya, muter musik sampai jam 1 malam sampai jam 2 malam. Lah ini meskipun itu adalah punya kita, meskipun itu sound system kita, tapi tidak boleh seperti itu karena mengganggu ketertiban umum. Ya, tidak mengganggu hak orang lain. Nah, misalkan kita punya mobil ya, punya mobil boleh aja punya mobil gitu kan ya. Tapi kita parkir di depan pintu orang lain gitu kan ya, sehingga orang lain nggak bisa keluar. Nah, ini juga nggak boleh karena kepemilikan kita mengganggu hak orang lain. Nah, ini 3 syarat yang harus dipenuhi ketika kita menggunakan atau memanfaatkan hak milik. Nah, hak milik ini sifatnya turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dimiliki orang atas tanah dengan ketentuan tertentu dalam undang-undang pokok-pokok agraria pasal 6. Artinya apa? Hak milik ini adalah hak paling tinggi, paling kuat dia, paling penuh, full ya. Dan sifatnya turun-temurun. Akhirnya aslinya apa? Artinya dia diwariskan. Ya, diwariskan. Ini sifatnya dari hak yang ada di hak milik di tanah. Penggunaan hak milik ini harus memperhatikan 4 hal. Ya, ketentuan hukum yang berlaku seperti undang-undang gangguan, ketertiban umum, hak orang lain ya. Terus fungsi sosial. Maksudnya apa ini fungsi sosial? Fungsi sosial itu maksudnya begini. Ketika kita punya lahan atau punya tanah itu, punya rumah. Nah, terus depan kita misalkan sedang ada hajatan misalkan atau apa, orang nitip parkir, oh itu izin boleh misalkan gitu ya. Orang mau lewat depan rumah kita, oh diizinkan. Ini termasuk dengan memperhatikan fungsi sosial. Termasuk ketika misalkan kalau kita punya tanah di sawah. Nah, tanah di sawah itu misalkan di belakang kita ada tanah yang lain gitu kan.
Lah, orang akan mengaliri sawah air di sawahnya itu kan harus melewati tanah kita misalkan. Nah, yang termasuk fungsi sosialnya ini melewati tanah kita, air untuk belakang kita misalkan gitu ya. Ciri-ciri hak milik ini ya, hak milik itu pertama merupakan hak pokok ya yang bisa melahirkan hak kebendaan lainnya. Maksudnya apa ini? Hak pokok dia punya hak milik, maka tanahnya boleh disewakan. Nah, ini kan hak sewa ya, menimbulkan hak lainnya. Boleh digadaikan, apa hak gadai ya gitu kan ya. Boleh dijaminkan ya, yang bisa melahirkan hak kebendaan lainnya. Nah, itu. Hak milik merupakan hak yang paling sempurna. Artinya apa? Al milku tam, dia memiliki apa namanya itu kewenangan penuh. Artinya dia bisa menguasai maupun memiliki maupun menggunakannya dengan semaksimal mungkin. Dia kepemilikannya sifatnya penuh. Nah, hak milik bersifat tetap, tidak bisa lenyap karena kebendaan lainnya. Jadi sifatnya dia tetap, nggak bisa dihilangkan karena hak kebendaan lainnya. Artinya apa? Kalau punya hak milik terus disewakan, hak miliknya lenyap enggak. Punya tanah, punya hak milik tanah terus dia gadaikan, hak miliknya lenyap enggak. Jadi tidak akan melenyapkan hak milik itu sendiri. Hak milik merupakan inti dari kebendaan yang lain. Jadi dia ini adalah intinya dari hak-hak yang lainnya. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Atau enggak kita lanjutin. Lantas bagaimana cara memperoleh hak milik ini? Ya, pertama adalah pendakuan atau tigening. Memperoleh hak milik atas benda yang tidak ada pemiliknya atau res nullius. Maksudnya gimana? Misalkan kita ke laut berburu ikan, dapat ikan. Nah, ini kita ikan jadi milik kita. Nangkap burung di hutan. Nah, seperti itu ya. Itu misalkan contoh-contohnya. Pelekatan atau networking. Benda berlipat ganda karena alam. Misalkan buah, pohon berbuah, binatang beranak. Jadi ketika kita panen, nah itulah perolehan hak milik. Ya. Misalkan kita punya tanaman durian, tanaman durian berbuah. Nah, ini buahnya dari durian tadi ya, itu adalah bagian dari pelipat gandaan atau pelekatan atas barang kita, gitu kan ya. Kita punya sapi, dulunya sapinya 2, sekarang 7 misalkan gitu ya. Karena beranak gitu. Yang ketiga adalah daluarsa atau foryaring. Cara memperoleh hak ini dengan lewat waktu, misalkan di 1946 KUH Perdata ada dua, ada akuitis foryaring dan ekstensif foryaring. Akuitis foryaring itu cara memperoleh hak milik karena lewatnya waktu, atau membebaskan seorang dituntutan atau penagihan karena lewatnya waktu. Ya. Yang pertama ini contohnya apa? Akuitif foryaring ini contohnya adalah ketika misalkan seseorang menempati tanah seorang, ditempati tanah itu sampai 50 tahun gitu kan ya. Tanpa gangguan. Jadi yang punya menelantarkan tanah tersebut. Maka yang punya tadi pertama itu kena daluarsa, yang menempati sampai 50 tahun tadi itu bisa mengajukan permohonan hak milik atas tanah itu. Nah, artinya apa? Karena lebih dari 20 tahun dia menguasai tanpa gangguan, artinya pemilik tanah yang pertama menelantarkan tanah itu lebih dari 20 tahun. Sehingga dia akan terlepas haknya dari tanah tersebut. Nah, sedangkan yang kedua, misalkan apa? Misalkan punya utang. Punya utang, terus yang ngutangin bilang ya sudahlah kamu apa namanya itu saya bebaskan utangnya gitu ya. Nah, ini termasuk daluarsa. Ya, keempat adalah pewarisan, baik menurut undang-undang atau menurut wasiat. Jadi kalau kita terima waris dan lain sebagainya, kita jadinya punya barang baru atau punya barang milik baru ya. Penyerahan ya ini bertujuan untuk membedakan hak milik kepada orang lain, bisa lewat hadiah atau apa gitu kan ya, penyerahan.
Cara lain ini hibah, pencampuran, dan harta perkawinan. Ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada kita lanjutin. Syarat adanya daluarsa itu adanya babysitter sebagai pemilik ya. Babysitter harus jujur dengan itikat baik, harus terus menerus dan tidak terputus. Babysitter telah berusia 20 tahun. Nah, ini tanahnya tadi itu, misalkan saya contohkan tanah tadi itu, ya ini yang menempati tanah itu harus punya itikat baik dalam artian bahwa dia mengelola, manfaatkan itu dengan baik gitu kan ya. Terus menerus tidak terputus selama 20 tahun itu nggak ditinggalkan gitu kan ya. Dan dia telah berusia 20 tahun. Nah, selanjutnya adalah hapusnya hak milik. Hapusnya hak milik adalah musnahnya objek hak. Misalkan apa? Rumahnya hancur ya. Binatangnya mati, maka hak miliknya akan hapus. Dilepas oleh pemiliknya, ya sudah saya nggak mau pakai rumah ini lagi misalkan. Saya udah nggak mau pakai lagi ini motor, dilepas oleh pemiliknya. Hilang atau lari pemiliknya nggak ditemukan gitu ya. Siapa yang baru masuk ini ntar? Terus diperolehnya orang lain dengan cara-cara memperoleh hak milik ya, entah dijual, dengan cara-cara yang benar lah ya gitu. Akan hapus hak miliknya. Ini beberapa cara hapusnya hak milik. Kemudian bezit dalam perdata. Apa sih bezit itu? Bezit dalam bahasa Belanda artinya zitten itu sama dengan menduduki atau menguasai. Jadi bezit itu adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan secara pribadi atau perantaraan orang lain seakan-akan barang itu adalah miliknya, namun secara hukum belum tentu itu adalah pemiliknya sah. Jadi kalau misalkan ada tanah diantarkan, orang nempatin tanah itu selama 20 tahun, itulah yang namanya beziter tadi itu. Jadi dia zitten menduduki tanah itu selama 20 tahun, dia seolah-olah menguasai itu sebagai miliknya, artinya apa? Dikelola, ditanemin, dibersihkan gitu ya. Nah, jadi beziter itu hanya menguasai secara material saja, belum tentu secara juridis formal. Artinya dia hanya menguasai secara fisik, belum tentu punya surat-suratnya. Nah, unsur dalam bezit adanya beziter, adanya objek hukum ya. Ada orang yang menguasai, ada objek hukum, ada tanahnya yang dikuasai tadi itu. Ada penguasaan secara material, artinya apa? Secara fisik dia nempatin tanah itu gitu kan ya. Beziter mendapatkan perlindungan, tidak dipersoalkan oleh itu milik siapa. Artinya apa? Tidak ada yang merasa terganggu di situ itu gitu kan, tidak ada yang merasa terganggu. Kecuali kalau ada yang merasa terganggu, maka dia tidak bisa menjadi beziter. Artinya apa? Misalkan kita menggunakan sebuah lahan itu kosong, yang punya siapa belum ketemu gitu kan. Pas kita pakai, tetangganya marah, wah ini kamu pakai sini jadi tercemar tanahnya misalkan dan lain sebagainya. Nah itu nggak bisa nantinya. Kamu memenuhi unsur di sini ya. Nah, bezit ada bagi dua, ada yang beritikat baik, ada yang beritikat buruk. Cara memperoleh bezit ini adalah dengan occupation atau occupatio, pendakuan atau menduduki, misalkan mengambil ikan di laut, membuka hutan atau lain sebagainya. Tradisio penyerahan dari beziter lama ke beziter yang baru. Ya kalau tanah yang tanah ditempati tadi itu, kalau tradisi penyerahan misalkan begini, ada orang yang sebelumnya menempati lahan, dia membuka lahan misalkan di hutan, lantas terus diserahkan kepada orang lain ya, dikasih ke yang baru misalkan. Hal yang dimiliki oleh beziter yang beritikat baik, pertama dianggap sebagai pemiliknya sampai ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya. Yang kedua memperoleh hak milik karena daluarsa. Yang ketiga menikmati hasil dari barang yang dikuasainya. Yang keempat mempertahankan dari gangguan pihak lain atau
memulihkan kembali. Nah, ini berakhirnya bezitar karena kehendak bezitar itu karena kehendak bezitar yaitu dengan menyerahkan kepada orang lain atau meninggalkannya begitu saja. Jadi dia meninggalkan lahan semaunya sendiri lah gitu ya. Entah diserahkan atau ditinggal, itu maka akan berakhirnya. Yang kedua, bukan karena kehendak bezitar, misalkan pihak lain mengambilnya, objeknya musnah karena bencana alam, dicuri pihak lain, hilang untuk benda tak bertubuh yang dinikmati selama tahun tanpa ada gangguan siapapun. Artinya barang-barang itu musnah, hilang, dicuri, maka posisinya sebagai bezitar akan berakhir. Ada pertanyaan sampai di sini? Afwan Ustadz, tadi bezitar itu apa maksudnya? Tadi nggak ini, ketinggalan nyimaknya. Bezitar itu berasal dari bahasa Belanda. Zitten artinya menguasai. Kita ini kan sedang ngomong hak milik ya. Kita ini sedang ngomong hak milik. Yang tanya ini siapa namanya? Ustadz, Siapa yang bertanya? Yesa. Yesa, misalkan Yesa. Yesa punya tanah. Tanah kan itu punya Yesa kan gitu kan ya misalkan. Tapi misalkan Yesa pergi ke Turki misalkan atau kemana. Nah tanah itu nggak dirawat, nggak gitu kan, nggak dikuasain, dijamin saja gitu kan. Ya, terus Al-Mubait pakai tanah itu dipakai untuk bertani misalkan, nggak ada gangguan gitu kan ya. Ternyata Yesa di sana lama sekali sampai 20 tahun lebih. Maka tanah yang punya Yesa tadi itu setelah 20 tahun ditempati oleh Al-Mubait itu boleh diajukan sebagai pemilik gitu kan ya. Jadi orang yang menduduki atau menguasai dengan itikat baik gitu kan ya, kalau dia didiemin aja gitu kan, karena Yesa nggak negur, nggak ini, maka tanah itu akan bisa menjadi miliknya Al-Mubait. Artinya apa di sini ini pelajarannya? Pelajarannya begini. Kalau kalian punya tanah, orang tua kalian punya tanah, sebaiknya kalau itu diserahkan ke orang lain ada perjanjian. Misalkan disewakan kah atau apa gitu kan ya. Meskipun harganya murah, misalkan disewakan setahun cuma 200.000 gitu kan ya. Tapi sebaiknya ada perjanjiannya dan itu ada pembayarannya gitu. Untuk membuktikan bahwa itu tanah kalian. Karena kalau tidak seperti itu, kalian membiarkan tanah itu dikuasai selama 20 tahun, mereka berhak mengajukan kepemilikan. Karena selama 20 tahun tidak ada kendala, tidak ada teguran, tidak ada protes dari pemilik sebenarnya. Jadi hak milik tadi bisa hilang karena bezitar menguasai 20 tahun secara terus-menerus dan memanfaatkannya dengan baik. Gitu. Jelas ya? Ayo Ustadz, insya Allah jelas. Ya. Syukran Ustadz. Ya, Pak. Ada pertanyaan lain? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita masuk ke bab selanjutnya. Nah, dalam hak milik itu selain masalah bezit itu pendudukan, penguasaan gitu kan ya. Hal penting lainnya adalah soal penyerahan atau livering. Livering ini apa? Livering itu adalah penyerahan atas hak milik. Maksudnya gimana sih? Maksudnya misalkan kalau kita beli tanah habis dibeli kan harus diserahkan kepada yang beli kan oleh penjual. Misalkan ada orang jual beli motor, habis dibeli motornya kan harus ada penyerahan kan motornya itu gitu. Nah, proses penyerahan barang dari transaksi tadi itu namanya livering. Ya. Nah, diatur di mana ini? 612 sampai 620 KUH Perdata. Nah, livering ini ada dua jenis, ada vital zik levering, yaitu penyerahan nyata suatu benda sehingga benda tersebut dialihkan ke kuasanya secara nyata. Dan yang kedua adalah yuridisi levering,
Juridisi levering itu penyerahan hak beserta penyerahan milik beserta hak untuk memiliki suatu benda kepada para pihak lainnya. Artinya apa? Yang di atas itu, yang Vitalik levering ini dia nyerahin benda, dialihkan kekuasaannya dari pihak lain secara nyata. Artinya apa? Dia kasih barangnya, gitu kan ya. Jadi apa namanya itu? Ngasih misalkan misalkan menyerahkan kita beli sepeda motor, motornya diserahin kepada yang jual, yang beli, itu namanya Vitalik levering. Yang kedua, yuridis levering itu penyerahan beserta hak untuk memiliki suatu benda. Jadi misalkan beli tanah dia terus dijual, maka serah terima tadi itu tanah beserta nanti dibalik nama di notaris, maka masuk yang kedua ini. Jadi persetaan hak milik untuk memiliki suatu benda kepada pihak lainnya. Nah, ini penyerahan levering secara umum. Penyerahan benda bergerak itu maksudnya apa? Hak milik itu kan ada pada benda bergerak dan ada pada benda tidak bergerak. Benda bergerak itu berarti benda yang secara fisik dia bisa bergerak atau secara hukum ditentukan sebagai benda bergerak. Benda tidak bergerak itu benda yang menetap, misalkan tanah atau apa-apa yang menancap dengan tanah itu. Ketika benda bergerak, itu ada 3 macam penyerahannya. Penyerahan secara nyata, Vitalik levering, jadi diserahkan begitu saja tanpa melalui proses panjang. Ya kalau misalkan kita beli laptop, beli HP, itu dikasihkan gitu kan ya. Penyerahan kunci, penyerahan benda bergerak yang terletak dalam gedung. Jadi misalkan kita apa namanya itu? Allahumma musta'an, beli semen satu gedung, satu gudang, diserahkan kuncinya, suruh buka, ya kan. Terus tidak diperlukan penyerahan jika bergerak itu sudah ada di tangan orang lain yang diserahi. Maksudnya apa? Maksudnya misalkan ada benda yang dulu kita jaminkan di gadekan di penggadaian misalkan. Ketika itu sudah dikuasai di sana, terus karena kita nggak kuat bayar, akhirnya kita jual, nggak ditebus gitu ya. Maka tidak perlu penyerahan. Penyerahan tidak diperlukan, benda itu dari tangan yang diserahi atau tradisio brevi manu, misalkan penyewa menjadi pemilik. Ya. Penyewa jadi pemilik misalkan. Benda yang akan diserahkan itu masih dipakai oleh pemiliknya yang kedudukannya berubah untuk sementara waktu atau constitutum possessorium. Ya. Dari pemilik menjadi penyewa atau peminjam. Misalkan saya jual rumah, tapi habis saya jual kepada pembeli, rumah itu saya sewa gitu kan ya. Atau kalau gitu saya tinggal dulu di sini, kasih waktu 5 bulan untuk cari rumah baru. Nah, maka ini tidak dilakukan penyerahan. Karena masih dipakai oleh yang penjual. Penyerahan benda tidak bergerak yang dilakukan dengan akta balik nama atau otentik maupun akta di bawah tangan. Misalkan penyerahan tanah harus dilakukan dengan akta jual beli di PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Nah, ini bedanya antara penyerahan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak, leveringnya itu harus dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Artinya itu harus ada surat menyuratnya. Penyerahan piutang, ya. Piutang atas tunjuk atau antonder dilakukan dengan penyerahan nyata atas surat-surat tersebut. Piutang atas nama, on name, misalkan Girio Blia dan lain sebagainya dilakukan dengan kesi atau penyerahan dengan akta otentik. Bentar.